Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan berlatih pernyataan if di DPP. Seperti yang bisa kalian lihat, saya telah membuat 4 formulir. Formulir pertama, memeriksa apakah angka positif, memeriksa apakah pengguna adalah admin, memeriksa kecocokan kata sandi, dan memeriksa apakah angka genap atau tidak. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, saya membuat aksi form 1, form 2, form 3, form 4. Jadi semuanya akan terjadi di file yang berbeda. Jadi pertama-tama, mari kita mulai dengan memeriksa apakah angka tersebut positif. Seperti yang bisa kalian lihat, sekarang kita berada di form 1.php dan mari kita buka tag PHP-nya. Sekarang mari kita periksa apakah angkanya positif. Di sini kita punya input dengan tipe number dan nama number1. Jadi pertama-tama lakukan sesuatu seperti if iset $post number1. Dan sekarang mari kita mulai. Mari kita buat pernyataan kondisi if dan variabel kita di sini bernama number1. Jadi f_post number1. Dan sekarang jika angkanya positif atau dalam istilah lain nilainya lebih besar dari 0, jadi akan terlihat seperti itu, mungkin tanpa tanda sama dengan hanya lebih besar saja. Dan sekarang ihau, hasil tes Anda telah dinyatakan positif. Dan sekarang kita sudah melakukan bagian pertamanya, bagaimana dengan bagian kedua? Jadi sekarang kita harus melakukan sesuatu. Apalagi? Jadi ini juga disebut else di sini. Jadi jika angkanya benar-benar merupakan kebalikannya, maka angka Anda adalah negatif. Mari kita periksa apakah itu berfungsi di sini karena Anda dapat melihat formulir, metode, posting, dan sebagainya. Mari kita ketik 3 dan periksa apakah angka Anda positif. Mari kita periksa minus 1 angka Anda negatif sehingga berfungsi dengan sangat-sangat baik. Minus 100 angka Anda negatif, 100 angka Anda positif 0. Apa yang terjadi jika kita masukkan 0 angka Anda negatif? Kita dapat memperbaikinya dengan menggunakan sesuatu yang disebut else if. Mari kita ketik else if dan buka tanda kurung di sini. Ini berarti Anda perlu menuliskan simbol kurung pada bagian ini. $1 sama dengan 0, yang artinya nilai $1 di sini dianggap sama dengan 0 dalam konteks yang sedang dibahas. Di sini nomornya itu netral ya. Sekarang seperti yang Anda lihat, kita memiliki else dalam pernyataan, dan mari kita periksa apakah itu berfungsi. Nomor Anda netral, tetapi mari kita periksa lagi. Your number bersifat netral dan berfungsi. Sekarang mari kita lompat ke contoh kedua, yaitu memeriksa apakah ada admin. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat di sini, sekarang kita berada di form 2.php dan sekarang kita harus memeriksa apakah ada admin. Seperti yang Anda lihat, masukkan username dan nama username. Kita tidak memiliki autentikasi di sini ataupun semacamnya. Ini semua adalah dasar-dasarnya. Jadi di sini hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memeriksa username-nya. Jika username-nya sama dengan administrator atau admin, semacam itu, maka output-nya akan menjadi Anda adalah admin. Selamat datang. Jadi mari kita salin dulu. Ini akan memudahkan hidup kita, dan biarkan yang pertama, if iset, saya tidak tahu, saya tidak ingat. Jika saya tanya apa yang dilakukan iset. Iset adalah sesuatu yang bisa melindungi kita dari menjalankan skrip ketika kita sebenarnya belum memiliki data tersebut di dalamnya. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, kita set $post nomor 1. Jadi di sini mari kita tekan nomor 2 atau tidak, nomor 2 username. Saya rasa tidak di sini. Di sini ya nama pengguna. Jadi jika itu adalah nama pengguna pos pintu, jika
Sekarang, mari kita mulai dengan langkah pertama. Buka bracket, lalu pintu, kemudian posting lantai, dan juga posting nama pengguna. Pastikan Anda mengikuti setiap langkah dengan hati-hati agar proses berjalan lancar. Sama dengan admin, misalnya untuk contoh. Lalu buka tanda kurung kurawal. Apa yang harus dilakukan? Sekarang mari kita lakukan echo. Selamat datang, Anda adalah administrator. Dan sekarang kita harus melakukan pernyataan else yang hampir sama. Selamat datang, terima kasih telah datang, Anda bukan administrator. Saya beruntung. Maafkan ya. Dan sekarang mari kita periksa apakah itu berhasil. Mari kita masuk ke pernyataan if PHP dan periksa apakah pengguna adalah admin. Masukkan nama pengguna peran pemeriksaan hard reset. Selamat datang, Anda bukan administrator. Mari kembali ke admin, periksa absensi. Selamat datang, Anda adalah administrator. Mudah kan? Ya, jadi sekarang mari kita lompat ke nomor 3, yaitu memeriksa kecocokan kata sandi. Di sini kita memiliki formulir berkas PHP gratis. Dan di sini, seperti yang Anda lihat, kita punya kata sandi HTML dan konfirmasi kata sandi. Jadi pertama kita masukkan passwordnya. Nomor 1, misalnya nomor 1 valid, nggak terjadi apa-apa karena kita belum menyelesaikan berkas ini. Jadi ini akan menjadi lebih sulit. Oh, saya yang membuat berkas ini. Maaf. Jadi pertama-tama kita harus melakukan proses if set lagi. Namun sebelum itu kita perlu membuka file PHP terlebih dahulu dan menggunakan perintah if is set serta $post, lalu memasukkan apa yang saya sebut sebagai pas 1, pas 2, dan pas 1 lagi. Dan disinilah kita berada. Di sini kita punya pernyataan akhir. Di sini kita dapat melakukan beberapa hal ini dengan menggunakan tombol shift dan juga angka 7, dan ini adalah bagian akhirnya. Seperti tombol N, sebenarnya fungsinya sama saja, namun kita tidak bisa menggunakan tombol tersebut di sini, dan juga set post path to. Saya tidak bilang ke kamu, tapi ini adalah, nah ini yang disebut ampersand. Sekarang mari kita buka tanda kurung kurawal, dan di sini mari kita lakukan pernyataan if yang sangat sederhana. Jika host plus 1 sama dengan, maaf, saya memerlukan teks yang ingin dinormalisasi. Silakan berikan teks yang ingin Anda ubah. Dan saat ini yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan gema. Kata sandinya tetap sama seperti sebelumnya. Sekarang mari kita lakukan pernyataan else dengan seksama. Perhatikan dengan baik bagaimana kata sandinya ternyata berbeda dari sebelumnya. Lihatlah perbedaannya secara jelas. Silakan coba lagi dan titik koma. Sekarang mari kita coba apakah itu berhasil. Jika kamu punya pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu yang bermasalah, tanyakan saja di kolom komentar. Saya akan mencoba membalasnya. Kata sandi misalnya hard reset info, kata sandi sama. Sekarang mari kita coba yang berbeda. AAC. Mohon periksa kembali. Validasi gagal karena kata sandi yang Anda masukkan berbeda satu sama lain. Mari kita coba lagi. Ya, sekarang kita punya sesuatu yang bahkan lebih sulit. Cek angka genap atau ganjil. Itu akan menjadi yang sangat-sangat. Sekarang kita berada di file berikutnya yang bernama form 4 PHP. Kita punya di sini, dan di sini ada nama nomor 2. Jadi mari kita mulai dengan itu. Sama seperti if is set. If is set function. Nomor 2 dan buka kurungnya. Tapi saya lupa menambahkan variabelnya karena saya agak mengantuk. Jangan khawatir. Di sini nomor 2, dan sekarang kita harus cek apakah angkanya genap atau ganjil. Jadi jika post adalah nomor 2 dan kita memang harus menggunakannya
pada bagian bawah. Jadi kita harus menambahkan persen. 2 sama dengan 0, yaitu kita mencoba membagi angka ini dengan 2 dan memeriksa apakah ada sisa. Misalnya, angka 4. Jika angka 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0. Namun, jika kita tambahkan istilah bilingual 55, angka 5 dibagi 2, sisanya adalah 1. Jadi sekarang mari kita cek bersama-sama apakah angka kita genap di sini. Ya, jika hasilnya adalah 0, Anda tahu bilangan Anda adalah genap. Tapi itu tidak akan berjalan seperti itu. Kita harus melakukan metode yang disebut di sini 2. Tunggu sebentar, saya harus memeriksanya. Ini disebut inval, dan di sini kita harus memberi tanda kurung pada nilai posting nomor 2 ini. Di sini kita tentukan apakah angka Anda genap, dan mari kita lakukan hal lain bagaimana angka Anda ganjil. Mari kita periksa apakah itu berhasil. Nomor 3, periksa apakah angka Anda ganjil. 1, nomor Anda ganjil. 6, nomor Anda genap, dan itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini sedikit membantu Anda. Saya tidak terlalu pandai menjelaskan sesuatu, tapi ya, sampai jumpa.